Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafana bimaulidil Mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin a'zamil makhluqati wa zainil anbiya wa ala alihi wa sahbihi alladzina ittaba'u minhajahu ila yaumil jaza, amma ba'du. Yang saya hormati pembina Masjid Jami Al-Muqarrabin, orang tua saya Dr. Haji Muhyiddin, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muqarrabin, orang tua saya Bapak Haji Lukman Hakim, kita doakan juga beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita juga pada pagi hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ta'lim rutin bulanan Sabtu pagi, kita diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan, salat subuh berjamaah diterima sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka terlebih dahulu dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan kembali kajian surah Yasin. Yang sudah kita bahas adalah ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang sekarang kita masuk ayat 3 dan ayat 4. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka laminal mursalin, kalau terjemahan saja artinya innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, sungguh, min artinya dari, maksudnya dari itu min tabi'idiyah, termasuk al-mursalin, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu tafsir yang ditulis oleh ulama dari Aljazair, nama tafsirnya Al-Bahrul Madid fi tafsiril Qur'anil Majid. Apa? Al-Bahrul Madid fi tafsiril Qur'anil Majid, ditulis oleh seorang ulama besar namanya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Jadi masih keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, berarti dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Nama tafsirnya tadi Al-Bahrul Madid fi tafsiril Qur'anil Majid.
Yang dimaksud dengan ayat innaka laminal mursalin ay min a'zamihim wa ajallihim nabiyyan wa rasula. Yang dimaksud ayat innaka laminal mursalin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang a'zamihim, yang paling agung, wa ajallihim, dan paling mulia. Karena di Quran aja Allah sudah berfirman tentang Rasulullah punya akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan karim, bukan mulia, tapi di atas mulia, azim, agung. Allah yang bilang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata mursalin ini menunjukkan bahwa Nabi di antara mursalin, para rasul itu bagian yang a'zam, bagian yang ajal, bagian yang paling agung, paling mulia. Karena itu ayatnya bukan satu, bukan laminal mursal, tapi laminal mursalin. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan penekanan dalam ayat ini. Apa itu penekanan? Kalimat atau kata yang menunjukkan sesuatu yang besar. Makanya ada inna. Inna itu apa? Sesungguhnya. Ada lagi la. La itu juga menunjukkan sesuatu yang sifatnya besar. Bahkan ada huruf la, bukan la doang. Ini la, amal la, itu beda. Haji Mansur, kalau la tidak, la sungguh. Bisa juga punya makna qasam. Qasam itu artinya sumpah. Bahasa Arabnya apa? Qasam. Nggak cuma la yang menunjukkan qasam, Pak Latif. Ada huruf yang menunjukkan qasam. Apa? Wow. Wow artinya dan. Tapi ada wow artinya apa? Sumpah. Contohnya apa? Wal asri. Wal asri artinya apa? Demi masa. Bukan dan masa, bukan. Jadi wow yang artinya demi masa, itu wow yang menunjukkan sumpah. Alam juga menunjukkan kalimat yang berarti sungguh, dan juga la juga punya makna qasam, sumpah. Jadi ada double penekanan dalam ayat 3, innaka laminal mursalin. Jadi untuk memantapkan diri kita dan juga umat manusia secara keseluruhan bahwa Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagian yang paling mulia dari seluruh Rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang sahih, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwatu, kapan engkau sudah ditetapkan oleh Allah sebagai nabi? Mata wajabat lakan nubuwah. Bagian Nabi pernah ditanya, padahal sahabat sudah tahu ini Rasulullah. Tapi Allah memberikan satu ilham kepada sahabat itu untuk bertanya, kapan engkau ditetapkan sebagai seorang nabi? Nabi mengatakan, wa adamu bainar ruhi wal jasadi. Aku ditetapkan jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adamu, sedangkan Adam bainar ruhi, di antara ruh wal jasadi, dan jasadnya. Maksudnya ketika Adam masih berupa jasad,
dan belum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menetapkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebagai rasul yang termulia. Hadis sahih, semua pakar hadis memberikan penjelasan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Tidak ada khilaf di antara para pakar hadis. Ini penting buat kita semuanya. Lah, kalau dari sudut pandang nalar, kan orang sekarang maunya apa-apa logis. Kita bisa punya penjelasan secara ilmiah terkait hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara iman, kan kita wajib sami'na wa ata'na. Tapi kita ingin secara ilmiah. Tidak semuanya orang yang datang belakangan kemudian adanya di belakang. Presiden datang belakangan, Pak para tua. Orang semua disuruh nyambut. Presiden datang, apa presiden di belakang? Karena datang belakangan. Ini depan. Kenapa presiden kalau datang belakangan tapi ada di depan? Pemimpin, bahkan pemimpin tertinggi, simbol negara, presiden datang ke belakangan, adanya di depan. Nah, itu satu gambaran bahwa tidak yang harus datang belakangan kemudian ada di belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik, maksudnya kelahiran, kan paling belakang. Tapi Allah menempatkan beliau di urutan derajat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di Quran yang 30 juz tidak ada seorang nabi pun yang diberikan kemuliaan dengan nama Allah, nggak ada. Tidak ada satu rasul pun di Quran yang diberikan kemuliaan oleh Allah tapi dengan nama Allah, nggak ada. Cuma Nabi Muhammad doang. Apa? Ayat 128 dalam surah Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf kan asmaul husna, rahim asmaul husna. Makanya ada orang namanya Abdur Rahim, ada orang namanya Abdul Rauf. Kan banyak orang namanya Abdur Rahim. Hamba Allah yang Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Tapi khusus ayat 128 ayat dalam surah At-Taubah, surah ke-9 dalam Quran, bil mu'minina raufur rahim, itu bukan asmaul husna lagi. Allah memberikan namanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita gambarin, bayangin. Ada Allah memberikan penghargaan setinggi ini di dalam Quran kepada para rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan enggak ada. Cuma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin dalam 10 menit saya sampaikan pas Maulid di sini. Tidak ada seorang pun dan tidak ada satupun syariat dalam Quran yang Allah perintahkan, Allah contohkan terlebih dahulu, enggak ada. Ada Allah perintahkan sholat, Allah bilang saya udah sholat, ada nggak ayatnya? Enggak ada. Pak Jul, enggak ada. Ada ayat puasa,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum ayat itu bunyinya innallaha shoma ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kan enggak begitu ayatnya. Wa aqimus shalah. Sebelumnya ada ayat innallaha shalla wa aqimus shalah. Ya kan enggak. Itu rukun Islam sampai haji. Tapi ayat 56 dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ada perintah dalam Quran di mana Allah terlebih dahulu memberikan contoh dengan para malaikatnya. Ayatnya udah sering kita dengar dan kita hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Enggak langsung hai orang-orang yang beriman bersolawatlah kalian. Kan ada mukaddimahnya, ada prolognya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah kalian. Ada di Quran perintah kayak gini? Enggak ada, cuman itu doang udah. Sholat, Allah nggak bilang sesungguhnya Allah udah sholat. Puasa, nggak ada sesungguhnya Allah udah puasa. Baru, hai orang-orang yang beriman berpuasalah atau diwajibkan kepada kalian berpuasa. Haji juga nggak begitu. Wa atimul hajja wal umrata lillah dalam ayat 196 surah Al-Baqarah. Nggak ada bunyinya innallaha hajja wa atimul hajja. Kan nggak begitu ayatnya. Sesungguhnya Allah haji, maka sempurnakanlah oleh kalian haji. Nggak ada. Cuma ayat 56 dalam surah Al-Ahzab di mana Allah memerintahkan kita bersolawat, tapi Allah nyontoin bahwa Allah itu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan betapa mulianya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rangkaian ayat innaka laminal mursalin itu bukan sekedar terjemahan yang kita baca, tapi punya kedalaman makna yang luar biasa. Disampaikan oleh pakar tafsir tadi Al-Imam Ahmad bin Muhammad ibnu Ajibah. Dan ada lagi penjelasan dalam tafsir Al-Jailani yang pernah saya sampaikan di sini. Tafsir Al-Jailani itu sudah ada dalam edisi bahasa Indonesia, dari bahasa Arab pastinya sudah ada. Tinggal kita dapatkan dengan cara yang mudah lewat HP kita. Beli maksudnya. Lewat HP tapi bisa gampang. Sekarang mudah. Beliau memberikan satu penjelasan tentang ayat innaka laminal mursalin. Itu lebih tajam lagi, lebih luas lagi, bahwa innaka laminal mursalin pertama menunjukkan akramul mursalin. Akramu artinya apa? Yang paling mulia di antara para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata innaka laminal mursalin adalah al-mab'utsu ila kafatil baraya. Bahwa ini rasul al-mab'utsu diutus ila kafah, kepada kafah semua al-baraya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan cuma manusia, ada juga jin, ada juga para malaikat, ada juga setan.
Karena itu di Quran ada surah namanya surah Al-Jin. Kita selalu bicara jin, salah. Jin masukin dalam botol. Jin itu apa? Guna-guna dan lain-lain sebagainya. Padahal kalau kita baca surah Al-Jin, apa coba isinya? Enggak ada gitu-gituan. Allah berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada." Katakanlah wahai Rasulullah, uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya, annahu istama'a nafarun minal jinni, bahwasanya nafarun minal jinni, sekelompok jin itu menyimak wahyu Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Yang menarik dalam Quran surah Al-Jin, ketika sekelompok jin menyimak bacaan Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin itu merespon dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengar Qur'anan ajaba, Quran yang ajaib, yang mengagumkan, yang isinya yahdi ila rusdi, menunjukkan pada kebaikan. Fa'amanna bihi, maka kami beriman kepada Rasulullah, kepada Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mensekutukan Allah dengan siapapun. Manusia malah bersekutu dengan jin. Jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sekelompok jin ketika mendengarkan Quran sudah deklarasi bahwa kami beriman kepada Allah, kami yakin kepada Quran, kami tidak akan mensekutukan Allah. Jadi ada sindiran, gampangannya gitu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia yang bersekongkol dengan makhluk Allah juga, yaitu jin. Untuk apa? Untuk mendapatkan nafsunya yang tak terkendali, pengen cepet kaya instan, ya, bergumul dengan jin tadi. Tapi harus ini, harus itu, kaya tapi nggak boleh menikmati kekayaan, katanya kan begitu. Kalau berguru di gunung apa, kaya tapi nggak boleh menikmati kekayaan. Ada anak yang harus ditumbal, ngapain? Kalau kaya dengan cara yang seperti itu, kok tega anak sendiri dijadikan tumbal demi memuaskan nafsu yang gak jelas. Makanya dalam Islam itu ada istilah qanaah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qanaa'atu malun la yanfadu. Al-qanaa'atu malun la yanfadu. Qanaah, merasa diri itu puas, senang, nerimu, kata orang Jawa, namanya qanaah. Qanaah itu adalah harta yang tak habis. Tapi al-hirsu, rakus, itu adalah kepemilikan harta yang tidak pernah akan terhenti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau udah maqabir baru kalla saufa ta'lamu.
kalian akan dilenakan, dilalaikan oleh at-takatsur. Selalu pengen banyak dan menumpuk harta. Habis, selesai. Kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian zurtum, ziarah, mengunjungi, mati maksudnya, al maqabir, kuburan, baru selesai. Tapi kalau udah sampai di kuburan nggak kelar, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana kamu dapat harta? Buat apa kamu gunakan harta? Kemana kamu belanjakan harta? 3 hal itu akan ditanyakan kepada kita semuanya. Catatannya jadi panjang kalau tidak untuk kebaikan. Kalau catatannya pendek, hartanya banyak. Contoh Abdurrahman bin Auf, belum mati udah dijamin masuk surga. Belum mati, tapi Allah sudah berikan jaminan melalui siapa? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman fil jannah. Abdurrahman di surga. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 orang. Bukan yang lain enggak dijamin. 10 orang maksudnya Nabi memberikan penjelasan dalam 1 kali bersabda, dalam 1 kali beliau ngomong. Di antara yang dijamin adalah orang kaya, namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman fil jannah. Selain itu Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah. Jadi ada orang yang paling kaya di zaman Rasulullah SAW, tapi diberikan garansi masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW. Kok bisa? Karena hartanya dibelanjakan buat jalan, buat di jalan Allah. Makanya masuk kategori yang digaransi, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau harta sebagai harta nggak ada manfaatnya buat dirinya sendiri. Harta sebagai harta, punya harta A B C D, tumpuk, simpan, udah kembali buat dirinya, buat anak, buat istri, udah dihitung set. Kalkulasi, ya, ketakutan segala macam banyak. Mati, ya udah, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-mab'utsu ila kafatil baraya. Rasulullah itu dengan kata innaka laminal mursalin, dijelaskan di dalam tafsir Al-Jailani, Rasulullah ini al-mab'uts, diutus ila kafatil baraya, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, insuhum wa jinnuhum, baik dari kalangan manusia dan juga bangsa jin. Bukan sebatas Rasulullah diutus kepada kita yang disebut manusia. Jin wajib sholat nggak? Wajib. Puasa meskipun mereka dari kalangan bangsa yang sifatnya bukan fisik, semua syariat yang Allah berikan kepada kita, kepada mereka juga wajib. Bahkan beberapa ulama membahas tentang bagaimana hukum kawin sama jin. Ulama besar namanya Al-Imam As-Suyuti nulis buku. Buku ini buku tesis yang dijadikan
dan wajib jadikan rujukan untuk fakultas syariah di semua kampus di Timur Tengah. Namanya Al-Asbah wan Nadhair. Kitab namanya Al-Asbah wan Nadhair. Itu kitab wajib jadi rujukan tesis master untuk fakultas syariah di semua kampus di Timur Tengah. Tulisan ulama besar dari Mesir, namanya Imam Suyuti, nama kitabnya Al-Asbah wan Nadhair. Itu kitab menarik. Di dalam kitab itu yang dibahas diantaranya adalah bagaimana hukum nikah sama jin. Sah atau enggak? Terus kalau lahir gimana itu anaknya? Ada bahasannya secara ilmiah. Ya, dijadikan rujukan tesis di semua kampus yang ada di Timur Tengah. Nama kitabnya Al-Asbah wan Nadhair, yang menulis orang ulama besar dari Mesir, namanya Imam Suyuti. Nah, kita enggak bicara soal bagaimananya. Artinya bahwa syariat itu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah bukan sebatas terkait dengan manusia, tapi juga bangsa jin. Dalam rangka apa? Memuliakan innaka laminal mursalin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan innaka laminal mursalin menunjukkan bahwa kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebatas di kalangan manusia saja, bangsa jin saja, tapi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terkait dengan para malaikat. Jadi bukan Rasulullah mulia di kalangan bangsa manusia, di kalangan bangsa jin, kecuali malaikat lain. Enggak begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya kemuliaan di kalangan para malaikat. Apa contohnya? Ada Isra dan Mi'raj. Ayatnya kita baca dalam surah Al-Isra, dan kita baca lagi dalam surah An-Najm. Malah dari ayat 1 sampai ayat 17. Jadi banyakan Isra apa banyakan Mi'raj ayatnya? Banyakan Mi'raj. Kenapa? Karena ruang lingkup Mi'raj jauh lebih luas daripada ruang lingkup Isra. Nah, kalau Isra mah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj ila Sidratil Muntaha. Sidratul Muntaha kayak apa besarnya? Udah nggak kita bisa bayangin lagi tuh besarnya. Karena itulah ayatnya dalam surah An-Najm. An-Najm idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Jadi rangkaian ayatnya panjang. Kenapa? Karena dimensinya yang Rasulullah SAW lakukan ketika Mi'raj itu jauh lebih luas daripada yang ada di bumi. Nah, di sana Rasulullah yang bawa itu malaikat. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada khazin, ada penjaganya. Siapa? Para malaikat. Para malaikat penjaga langit tanya kepada Jibril, yang kamu bawa itu siapa? Muhammad. Oh, kaget. Waduh, bukan sembarangan ini. Baru dibukain. Nah, jadi peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW, Isra'nya,
itu menunjukkan kemuliaan tersendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah, itu menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu waktu ta'lim malam Rebo 2 minggu yang lalu, saya bawa buku banyak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara buku yang saya bawa di Masjid Agung Al-Barakah itu ada buku ditulis oleh profesor di Harvard, Profesor Annemarie Schimmel. Profesor Annemarie Schimmel menulis satu buku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul bukunya, Dan Muhammad adalah utusan Allah, and Muhammad is his messenger. Dan Muhammad adalah utusannya, utusan Allah. Ada pasal keempat, bab keempat khusus tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik di pasal keempat, bab keempat, bahasan dalam buku Annemarie Schimmel terkait dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya yang saya baca? Itu tentang ayat Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam buku itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, malam itu jauh lebih mulia. Khairun. Baiknya apa? Jauh lebih mulia daripada 1000 bulan ketika terjadi pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Itu analisa dia. Di dalam bukunya namanya Dan Muhammad adalah utusan Allah. Analisa Annemarie Schimmel. Jadi dengan satu ungkapan batin yang begitu luar biasa, Annemarie Schimmel bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bab khusus terkait dengan Maulid kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia bahas. Termasuk tadi terkait dengan khairun min alfi syahr. Ada lagi ulama besar, pakar fikih besar, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau bicara tentang air. Air yang lebih afdal apa? Kita tahunya apa? Air Zam-Zam. Air yang afdal, yang paling utama di muka bumi, air Zam-Zam, kata kita nih. Nah, beliau memberikan satu analisa. Oh enggak, bukan. Air yang paling utama itu bukan air Zam-Zam yang keluar dari sumur yang ada di dekat Ka'bah. Air yang paling mulia itu adalah air yang keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'u alladhi yakhruju min asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Analisanya Pak, dapat. Air Zam-Zam keluarnya dari mana? Sumur. Sumur benda mati. Coba air Zam-Zam, air yang keluar dari sumur yang kemudian disebut sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu benda mati.
air keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Coba kita renungkan, air satu keluar dari sumur, air keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Bagaimana kesimpulan kita? Gak mungkin kita ngomong masa air yang keluar dari sumur lebih mulia daripada air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Pasti air yang keluar dari jari jemari Rasulullah SAW itu yang paling mulia. Gak mungkin kita sebagai muslim memberikan kesimpulan air Zam-Zam. Nah, itu maksudnya nalarnya. Kenapa beliau katakan bahwa air yang paling afdol adalah air yang keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Meskipun sekarang ya nggak bisa kita rasakan, itu yang dapat ya para sahabat Rasulullah SAW. Tapi kita nggak usah iri, nggak usah. Nah gini lah, kenapa kita nggak usah iri? Kita bersyukur kepada Allah, nggak lihat Rasulullah tapi beriman. Kita nggak pernah tahu kalau Allah takdirkan kita hidup di zaman Rasulullah, apa beriman atau enggak. Emang orang yang melihat Rasulullah semuanya beriman? Kan enggak. Ada orang ahli kitab Yahudi melihat Rasulullah di Madinah, tinggal bersama Rasulullah di satu kota, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ada yang di luar kota Madinah, namanya orang-orang Yahudi Khaybar. Beriman maka kagak? Kagak. Ada yang beriman dikit, di antaranya Abdullah bin Salam. Ada orang-orang yang musyrik, yang kafir, lihat Rasulullah nggak? Lihat. Beriman nggak? Kagak. Abu Lahab, pamannya malah, demi gengsi, demi merasa senior, ngapain gue ngikut Muhammad, ponakan gue ada. Dia merasa senior, merasa tua, nggak beriman. Jadi nggak serentak otomatis. Kita alhamdulillah kan nggak lihat Rasulullah, tapi kita alhamdulillah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Makanya Nabi menyebut kita itu saudara-saudaranya, ikhwani. Sahabatnya kaget ketika Nabi bilang saya mau ketemu saudara-saudara saya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka? Bukankah kami ini saudara engkau? Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sabda Rasulullah SAW, ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Saudara saya itu adalah yang beriman dengan saya, tapi mereka nggak pernah ketemu dan lihat saya. Kalau kalian antum ashabi, kamu sahabat saya. Kita disebut oleh Rasulullah saudara. Nah, untuk memberikan penghargaan buat orang-orang yang beriman kepada beliau tapi nggak pernah melihat, nggak pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita nggak usah berhayal, coba ya enak banget dengan hidup di zaman sahabat. Nah, belum tentu kita beriman kalau hidup di zaman sahabat. Jadi nggak semua orang yang melihat Rasulullah itu jadi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya setiap generasi punya nilai tersendiri. Setiap generasi punya track record tersendiri yang berbeda dengan generasi selanjutnya. Nah, kita sekarang hidup di generasi ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jarak yang begitu jauh lagi. Pulau Jawa dengan Jeddah itu lebih dari 10.000 km.
Taunya kita kalau lagi naik pesawat kan ada tulisannya ya 1000, 2000 terus. Waduh, jauh bener. Lebih dari 10.000 kilo. Dari terbang dari Jakarta ke Jeddah, atau apalagi kalau ke Madinah lebih jauh lagi. Tapi kita pas naik pesawat lihat jarak yang begitu luar biasa, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur kepada Engkau ya Allah, saya ditakdirkan menjadi muslim dan mukmin ya Allah, di tengah jarak yang begitu jauh. Nah, itu yang ada dalam diri kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca innaka laminal mursalin. Ya Allah, ini ya Allah ternyata anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua yang hidup di zaman ini, tapi kita diberikan iman la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 45 menit saya sampaikan terkait ayat innaka laminal mursalin. Untuk selanjutnya mungkin sampai pukul 6 ada pertanyaan yang ingin kita sampaikan, saya persilakan. Sedikit guru. Ya. Enggak, sedikit. Mungkin sedikit disinggung lah tadi apa yang disampaikan, bagaimana hukum nikah dengan Ya. Ya. Ya, dan Pak Ansari. Hukum nikah dengan jin, sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama. Dengan alasan apa? Lah kan dia makhluk Allah juga, yang punya kewajiban yang sama. Sebagian ulama membolehkan pernikahan dengan jin. Sebagian ulama. Walinya kalau itu perempuan berarti bapaknya dia berbangsa jin. Iya. Dan kalau kita nikah sama perempuan jin kan berarti ada walinya, ada bapaknya. Atau yang terkait dengan apa, kakeknya atau adiknya, saudaranya, ada memang. Tapi kesaksian wajib dari manusia. Kesaksian wajib dari manusia. Kenapa para ulama memberikan penjelasan kesaksian wajib dari manusia? Karena tadi kita aja kalau saksi ini, saksi ya perempuan nggak boleh, perempuan nggak boleh. Saksi harus laki. Nah, ketidakbolehan saksi dari kalangan perempuan itu juga disimpulkan yang sama dengan bangsa jin. Kenapa? Manusia lebih mulia daripada jin. Laki-laki punya kesaksian lebih tinggi daripada perempuan. Gitu. Itu jalan pikiran syariat terkait kalau saksinya harus dari kalangan manusia. Meskipun ada lagi sebagian ulama yang melarang, ada yang menilai haram, ada yang menilai makruh. Kenapa? Ya karena dimensinya berbeda. Nanti jadi fitnah di kalangan masyarakat. Jadi para ulama punya pandangan tersendiri. Jadi ada 3 hukum terkait pernikahan dengan bangsa jin. Sebagian ulama membolehkan halal, sebagian ulama menilai haram, sebagian lagi makruh. Kenapa? Kita sebaiknya tidak berhubungan dengan makhluk yang beda dimensi dengan kita. Jangan iseng, maksudnya pengen punya teman bangsa jin, jangan. Kenapa? Ya dimensi berbeda itu punya karakter yang berbeda. Di antara karakter yang berbeda, meskipun di kalangan mereka juga ada orang-orang saleh, ada, tapi isengnya ada. Kita kan dulu pernah melihat TV Jin dan Jun.
Ya, jin dan jun. Jadi memang bangsa jin itu ada tampilan yang benar yang kita lihat dari sinetron Jin dan Jun. Apa itu? Iseng. Ada suka iseng. Nah, isengnya ini serem. Suka iseng. Dalam kisah Israiliyat, bukan hadis, kisah Israiliyat. Nabi Sulaiman tuh diisengin. Kan Nabi Sulaiman kan Allah kasih anugerah menundukkan bangsa jin. Nabi Sulaiman pernah diisengin. Nabi Musa Allah kasih wasilah tongkat, jadi bisa membelah lautan. Nabi Sulaiman Allah kasih wasilah cincin sehingga bisa ngerti bahasa binatang dan bisa menundukkan bangsa jin. Lagi satu saat ke kamar kecil, cincinnya itu ditaruh oleh Nabi Sulaiman. Sama bangsa jin iseng, dicolong. Iseng. Ya pada akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala yang ngambil cincinnya Nabi Sulaiman. Ini kisah Israiliyat, bukan hadis. Kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu kisah yang berasal turun temurun disampaikan oleh Bani Israel tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Validitas kisahnya, apakah kita percaya atau enggak, Allah yang maha tahu. Yang pasti ini namanya kisah Israiliyat, bukan hadis Rasulullah SAW. Saya sampaikan sebagai sampel. Kalau kita manusia, udah kita dengan manusia. Cuma dalam banyak hadis Nabi kasih tahu apa diantaranya, jangan kencing sembarangan di lubang, di pohon. Bahasa kita yang tadi cekek. Ya, itu ada, itu hadisnya banyak. Ada larangan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena lubang itu tempat binatang-binatang buas atau binatang yang lain, dan juga itu rumahnya jin. Pohon itu tempat binatang-binatang juga, dan juga tempat jin. Di pohon-pohon yang gede apa segala yang kita sebut pohon angker, karena memang itu tempatnya. Nah, jadi kita dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, jangan sampai kita iseng juga. Ya, jadi bukan klinik, bukan, karena makhluk di luar manusia memang ada itu terkait. Silakan Pak Ansari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi secara singkat saja terkait dengan kehidupan Rasulullah SAW. Iya. Pertanyaan pertama, ada wahyu, ada ikhlas. Yang paling menonjol situasi dan kondisi seperti apa yang menonjol tentang ikhlasnya Rasulullah SAW. Iya. Yang kedua pertanyaan, ada ayat saya teringat dengan surah An-Nahl ayat 123. Ayat. Itu apa yang diikuti Rasulullah SAW Ibrahim dan tadi? Iya. Iya. Jadi ada satu lagi namanya ilham. Jadi ada ilhamat, irhasat, wahyu. Jadi irhas itu terkait sesuatu yang dialami oleh Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu, sebelum diangkat jadi Rasul, sebelum diangkat jadi Nabi. Tapi kalau sudah diangkat menjadi Rasul dan Nabi, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilham itu terkait dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selain Rasul, dan berlaku sepanjang zaman. Termasuk kita bisa juga diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dikit-dikit saya dikasih ilham sama Allah. Lah apa buktinya?
Jangan buru-buru kita memberikan suatu penjelasan bahwa kita dapat ilham. Nah itu ada juga penjelasan khusus ya. Orangnya saleh, orangnya baik, saatnya juga baik, dan ilham itu pasti terkait dengan kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Jadi orang nggak boleh sembarangan. Saya kasih sampel contoh. Ada seorang wali besar, Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu malam pernah berwudu mau sholat tahajud. Ada sinar beliau lihat dari atas langit bersih yang mengatakan, ya Abdul Qadir, al-yawma abahtu lakal muharramat. Ya Abdul Qadir, hari ini dan saat ini aku bolehkan sesuatu yang aku larang. Artinya kamu sholat nggak apa-apa, udah nggak usah sholat. Ya segala macam pokoknya kagak boleh. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani langsung bilang, anta iblis, kamu itu iblis. Uhrub, pergi sana kamu. Coba kalau kita, waduh, semalam saya ketemu malaikat, dapat ilham yang memberikan saya ini itu. Kacau. Bukan ilham, halusinasi. Ya, ngaku bicara dengan Allah, bicara dengan semut, dipanggil sama bidadari. Nah, ini kan halusinasi. Kalau bahasa kasarnya orang Betawi, PA namanya. Jadi nggak boleh kita langsung mengambil kesimpulan bahwa ini adalah ilham. Ilham dari mana? Ini sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Gak bisa kita bersembunyi di baliknya mengatakan saya dapat ilham. Ya. Nah, terkait apa yang Rasulullah SAW rasakan dengan Nabiullah Ibrahim ini. Nabi Ibrahim itu secara nasab memang nasabnya ke bawah itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mengatakan, Nabi yang memberikan satu penjelasan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah ayahnya, artinya datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita baca dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi Mi'raj, Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim, serasa beliau itu berkaca, ngaca, lah kok saya ini? Kenapa serupa wajahnya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Karena kalau bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim, dan itu pasti. Jadi Rasulullah itu pasti memang keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim. Makanya dari Allah Subhanahu wa taala gelarnya mirip juga. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Rasulullah Habibur Rahman. Khalil itu juga makna dan punya pengertian yang dicintai oleh Allah. Habib juga artinya yang dicintai oleh Allah. Namun kata Habib itu punya tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada Khalil. Meskipun dalam bahasa Indonesia, karena kita nggak punya lagi kosakata yang sepadan dengan kalimat Khalil dan Habib, ya udah kita artiin kekasih Allah. Karena keterbatasan kosakata dalam bahasa Indonesia. Tapi secara kedalaman makna ada perbedaan antara Khalil dengan Habib. Khalil itu Ibrahim, Khalilur Rahman.
Habib itu Rasulullah, Habibur Rahman atau Habibullah. Ya, demikian. Ada lagi? Ada ibu. Ada? Ibu ada. Baji ganda kali? Ada Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bakti Baik. tentang surat Al-Mahzab yang dimakan tadi di akhir kalimat disebutkan solu, salim dan taslim. Iya. Apa bedanya maknanya? Iya. Iya. Baik. Sallu artinya bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallimu taslima artinya kita bertaslim, memberi salam. Kan kalau bersolawat begini, ada taslimnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Kalimat. Karena itu kalau kita sholat 5 waktu wajib itu, atau kita sholat sunnah baik yang rawatib atau yang sifatnya nawafil seperti tahajud, duha, kan kalau kita baca tahiyat ada kalimat begini, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu namanya wasallimu tuh, memberi salam, mengucapkan salam. Assalamu alaika. Kita bilang, kita assalamu alaika, salam buat engkau, buat engkau ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Udah kita memberi salam, kita manggil lagi ayyuhan nabiyyu dalam sholat. Padahal kita ketika sholat kan nggak ngelihat Rasulullah. Bu, kita lagi sholat, kita nggak ngelihat Rasulullah, kita nggak berjumpa dengan Rasulullah. Dan Rasulullah sudah meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Tapi ini makna spiritual untuk memantapkan kecintaan kita. Kita salam kepada beliau setiap kali kita sholat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua terkait dengan salam sepakat semua. Nggak ada, mohon maaf, nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Pers, nggak ada. Artinya nggak ada khilafiyah. Sama semua kita tahiyat. Dalam tahiyat salam. Salam buat engkau wahai Nabi. Tujuannya apa? Biar kita mendapatkan keselamatan. Maksudnya begitu. Dengan selalu kuat batin kita kepada Rasulullah SAW. Itu kan makna spiritual. Nah kalau makna yang sifatnya fisik, kita bisa nggak mau. Kita bisa menolak. Ah nggak mau, Nabi udah nggak ada. Itu Rasulullahnya mana? Kok gitu salam? Cuma kita berarti menentang Rasulullah. Lah kan yang ngajar itu Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntar kita jadi ingkar sunnah. Saya pokoknya nggak mau hadis. Lah kacau, bisa kafir kita. Ya, karena itu makna yang sifatnya spiritual atau yang sifatnya rohani itu ada dalam Islam. Nah, ini termasuk yang baru ditanya. Ini cakep pertanyaan ini, luar biasa. Ada sholawat, ada salam. Salam itu kita assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu wajib hukumnya, meskipun sholatnya sunnah. Sholat sunnah, duha, entar nih kita, atau syuruk. Ada yang sholat isyraq. Sholatnya mah sunnah, tapi ketika baca tahiyatnya wajib. Sholatnya mah sunnah, tapi baca fatihahnya wajib apa enggak? Wajib, sholatnya mah sunnah. Baca fatihah wajib dalam sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Nah ini bukan sholat misalnya. Kan ada orang yang kadang iseng, itu dalam maulid ngapain segala ada diri mahalul qiyam,
Itu syirik. Nabi aja udah kagak ada, ngapain kita diri untuk ngormatin? Kan ada orang yang gitu, ada orang yang kagak mau diri. Ketika dia mau ikut maulid, tapi kalau diri ogah. Alasannya apa? Itu berlebihan, kultus. Bisa membawa tadi hal-hal yang nggak bagus. Nggak usah berdiri lagi. Nah, nggak paham lah. Ini makna rohani. Rasulullah memang udah dan nggak ada di depan kita. Gampang gitu. Secara fisik ya, secara fisik. Tapi kita ingin menghadirkan Rasulullah dalam batin kita dengan cara kayak gitu. Kayak kita sholat. Kita baca Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau secara fisik kita nggak lihat. Dan Rasulullah sudah wafat. Tapi kita tetap disuruh baca Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam buat engkau wahai Nabi. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada engkau. Kan begitu artinya dalam bahasa Indonesia kalimat itu yang kita baca dalam sholat wajib dan juga sholat sunnah. Jadi makna yang sifatnya rohani agar mengendap dalam batin kita, sehingga dengan endapan batin yang sangat kuat akan tumbuh kecintaan mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya dimensi rohani atau bahasa kerennya spiritual dalam Islam. Termasuk ada dalam tadi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada kata-kata taslima, nggak cuma wasallimu, tapi taslima. Taslima itu kalau dalam bahasa Arab namanya masdar. Sallama yusallimu tasliman. Masdar itu apa sih? Akar kata. Masdar itu akar kata. Gerund kalau dalam bahasa Inggris. Surroundings itu namanya kalimat yang menunjukkan tadi itu. Ada mesin cuci, bahasa Inggrisnya washing machine. Kan itu bukan kata kerja, kata yang menunjukkan noun, kata benda. Nah dalam bahasa Arab juga ada namanya taslima. Itu namanya masdar. Masdar itu apa? Akar. Agar iman kita itu akarnya itu kuat, jangan gampang tercerabut. Apalagi zaman kayak begini dengan media sosial yang sangat luar biasa, bikin orang bingung. Ini yang benar yang mana ya, tuh kan? Nah, dengan bersolawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kita yakin kepada Allah, kecintaan kita kepada beliau menjadi mantap, sehingga iman kita tidak gampang tercerabut, nggak gampang goyah dan goyang, apalagi sampai hilang. Naudzubillah. Jadi itu salah satu hikmah yang besar dari sallu alaihi, ada kata wasallimu taslima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.